Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Zaidi. Kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah kewirausahaan yang mana oleh dosen pengampunya itu adalah Ibu Haitham Mursida. Baiklah, presentasinya saya akan mulai. Yaitu yang pertama adalah komponen perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah dari kata perencanaan dan usaha. Perencanaan dalam pengertian ekonomi artinya fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Sedangkan usaha atau bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok individu yang dilaksanakan secara legal dan menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya atau faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh manfaat finansial, yaitu laba bisnis atau laba usaha. Dari kedua pengertian tadi, sekarang dapat didefinisikan arti perencanaan usaha yaitu sebagai proses penentuan visi, misi dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Berikut ini adalah komponen dalam melakukan perencanaan dari sebuah usaha. 1. Melakukan penjabaran dari deskripsi bisnis yang dimiliki. Dalam hal ini, memiliki tujuan dalam melakukan penjelasan terhadap bidang usaha dari apa yang akan kita jalankan, terlebih dari produk maupun jasa yang dimana akan dilakukan pemasaran. Yang kedua, melakukan pembuatan strategi pemasaran. Nah, dalam hal ini, contohnya juga kita akan haruslah pembuatan analisis SWOT untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang, hingga ancaman yang ada pada bisnis kita. Yang ketiga, melakukan pembuatan dari analisa kompetitor yang ada. Dengan mengetahui kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki oleh pesaing dalam sebuah pasar, maka hal ini akan menjadi hal yang ditakutkan oleh pembisnis. Yang keempat, melakukan pemerhatian dari rencana desain dan juga pengembangan. Hal ini dikarenakan saat ini pertarungan produk tidak hanya ada pada segi kualitas tetapi dari segi desain produk. Yang kelima, melakukan pembuatan dari rencana operasional dan juga manajemen. Hal ini menjelaskan seperti apa perusahaan akan berjalan selanjutnya. Yang keenam, melakukan pembiayaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, melakukan pembuatan dari kesimpulan dari usaha yang dilakukan. Materi yang selanjutnya yaitu adalah sistematika usaha. Sistematika penulisan rencana bisnis dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah halaman pembuka, yang kedua nama dan alamat bisnis, tiga nama dan alamat pelaku, dan yang keempat sifat bisnis, kelima penyataan pembiayaan yang dibutuhkan, dan yang keenam pernyataan keberhasilan laporan. Materi yang ketiga yaitu adalah net analisis atau analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan menurut Daryanto dan Bintoro adalah kegiatan memilah-milah semua kesenjangan dan ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan dengan apa yang sudah ada atau dimiliki. Sedangkan di dalam diklat analisis kebutuhan berkaitan dalam hal performa kerja sumber daya manusia. Kegiatan analisis kebutuhan merupakan kegiatan mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang dapat dilakukan karyawan saat ini dengan kemampuan yang seharusnya dibutuhkan sesuai tuntunan pekerjaan, terutama kebutuhan pada masa yang akan datang. Analisis kebutuhan menurut pelatihan adalah analisis kebutuhan tempat kerja yang spesifik dimaksudkan untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang menjadi prioritas.
Analisis tersebut dapat juga dipahami sebagai sebuah investigasi sistematis dan komprehensif tentang berbagai masalah dengan tujuan agar perusahaan dapat mengetahui apakah masalah tersebut perlu dipecahkan melalui program pelatihan atau tidak, dan bagaimana pelatihan yang tepat. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa analisis kebutuhan dalam pelatihan adalah pendataan informasi mengenai seperti apa kemampuan SDM pada karyawan atau guru yang dimiliki, apakah ada kesenjangan atau belum memenuhi dengan kebutuhan dan tuntutan pekerja yang dipegangnya. Materi yang ketiga itu adalah implementasi. Sejumlah pendekatan dapat diterapkan oleh perusahaan baru. Implementasi perencanaan strategis diklasifikasikan menjadi 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan manajemen kesempatan. Pendekatan manajemen kesempatan didasarkan pada analisis lingkungan dengan mempertimbangkan evaluasi sumber daya internal, ramalan kondisi pasar eksternal, evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan formulasi tujuan perusahaan. Pendekatan manajemen kesempatan merupakan cara pendekatan yang populer karena mudah dipahami dan diimplementasinya dapat disesuaikan untuk menjawab perubahan kondisi. Adapun yang kedua itu adalah pendekatan perencanaan titik awal. Pendekatan perencanaan titik awal berdasarkan pencapaian tujuan pengembangan yang diperlukan sebuah perusahaan baru dari awal melalui reformulasi strategi. Langkah pada setiap tahapan yang penting diselesaikan sebelum melangkah ke tahapan berikutnya, dan semua tahapan terikat dalam satu kesatuan rencana strategi yang utuh. Pendekatan titik awal memiliki manfaat utama, yaitu yang pertama adalah penggunaan titik awal yang praktis dan logis. Yang kedua, terhindar dari kesalahan yang fatal karena kegagalan dalam mempertimbangkan bagian penting dari rencana. Yang ketiga, metodologi untuk perencanaan kembali didasarkan pada umpan balik berkesinambungan dari lingkungan. Pendekatan perencanaan titik awal lebih sesuai untuk perusahaan baru yang bersifat teknis, mempunyai banyak tahapan dan melibatkan uang dalam jumlah besar. Yang bagian ketiga, pendekatan modal strategis. Beberapa perusahaan baru mengikuti pendekatan modal strategis. Pendekatan ini sering dianggap normatif karena menggambarkan susunan yang dianjurkan oleh pakar perencana strategis. Problem paling besar dalam pendekatan ini terletak pada kecenderungannya menjadi lebih idealistis daripada realistis. Banyak perusahaan baru mendapati bahwa pendekatan ini kurang fleksibel untuk kebutuhan mereka. Lebih dari itu, pendekatan ini cenderung lebih banyak nilai yang harus diaplikasikan. Meskipun demikian, analisis tahapannya penting untuk suatu pemahaman cara menggunakan perencanaan strategis. Materi yang terakhir yaitu adalah evaluasi usaha. Rencana bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan semua pembaca atau evaluator yang potensial dan harus mencerminkan kekuatan dari manajemen dan karyawan, produk atau jasa, dan sumber-sumber yang tersedia. Terdapat banyak cara yang berbeda untuk menyampaikan sebuah rencana bisnis yang berkualitas. Program evaluasi yang direncanakan dengan baik dan jelas harus dikembangkan untuk menemukan kebutuhan spesifik personel pada bidang-bidang yang berbeda dalam lingkup usaha. Terus melakukan pengembangan bentuk evaluasi yang paling sesuai dengan bidang yang membentuk karakter usaha. Nah, itulah hasil presentasi saya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.